Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga belajar PKBM Pemuda Muhammadiyah Cileunci, paket B ya, para SMP. Sekarang mata pelajaran IPA modul kedua. Jadi ketika modul kedua ini kita belajar tentang manusia dan lingkungannya. Langsung saja ya kita lihat di gambar yang sebelah kiri. Di sini ada ibu petani ya, dan ada teman-temannya, bisa jadi suaminya atau saudaranya ya, mungkin putranya. Nah, di sini ada orang kan, di sini ada pohon-pohon, ada rumput-rumput, ada padi yang belum ditanam, ada yang padi sedang ditanam, ada yang sudah ditanam, ada mungkin di sini ada air, ada tanah ya. Kemudian yang gambar yang kedua di sebelah kanan, di sini ada matahari, ada awan, ada pohon, ada burung, ada langit ya, ada bunga-bunga, ada rumput ya. Mungkin di sini ada manusia juga nih yang kecil nih, nggak kelihatan, ada orang dua nih, ada keluarga ya, ada anak kecil, ada juga kijang, ada air ya, ada tanah juga di sini kelihatan. Ada pohon-pohonnya bermacam-macam ya. Nah ini jadi ini kita perhatikan ya. Kita juga bisa memperhatikan lingkungan sekitar kita. Sekitar kita ya, kita sedang berada di rumah ya. Mungkin ada meja, ada kursi ya, ada handphone, ada televisi dan lain-lain ya. Jadi di situ ada mungkin ada saudara kita, ada suami, ada istri, ada anak ya, ada tetangga bisa jadi ya. Ya, jadi itu lingkungan, namanya lingkungan. Jadi yang ada di luar kita itu lingkungan. Lingkungan. Kita lihat di gambar yang ketiga ya. Nah, ini jelas ya. Ini kondisi rumah-rumah, ada genting, ada tembok ya, ada menara BTS, ada gedung-gedung yang jauh, ada langit, ada pohon-pohon juga. Mungkin di sini ada orang juga tapi yang kelihatan ya. Ini lingkungan juga, ini lingkungan. Jadi kita sedang melihat, kita posisinya sedang melihat. Nah sekarang ini lingkungan juga ya. Nah, di sini ada rumah di kita atau kantor gitu. Ini di belakangnya ini mungkin gambar rekayasa ya. Jadi ini ada gedung-gedung ya. Ini di mana gitu, di Jakarta sebelah mana? Gedung bertingkat, ada kantor, ada mall, ada tempat ada tempat makan, di sini ada kolam, ada jembatan. Nah itu lingkungannya, ini lingkungan. Jadi kita berada. Nah ini kan berupa gambar yang kita bisa lihat lingkungan kita tuh di saat ini berada. Mungkin sedang kita, kalau kita sedang di pasar ya, dan lingkungannya ya tadi para pedagang ya, ada kios-kiosan bermacam-macam dagangan ya, ada kios-kios ya, ada jalan tembok ya, yang becek-becek ya, ada anak kecil, ada pedagang yang kalang yang kesana kemari, pembeli bermacam-macam pembeli yang kesana kemari, ada orang ngangkut gitu kan. Itu lingkungannya. Kalau kita lingkungannya di kita sedang bekerja di kantor misalnya ya, lingkungannya ya meja, kursi, teman-teman, buku gitu kan. Ada laptop, mungkin ada mungkin yang di pabrik ada mesin-mesin gitu kan. Dan teman-teman kerjanya itu lingkungan, namanya lingkungan. Nah jadi kalau kita lihat lingkungan-lingkungan ini bisa dibagi dua bagian ya. Pertama yang hidup, yang ada yang kedua yang tidak hidup. Yang hidup namanya biotik, yang tidak hidup namanya abiotik. Nah yang hidup itu ya tadi diri kita sendiri ya, manusia ya, dan teman-teman kita, saudara kita, ibu kita yang masih hidup ya. Jadi anak kita, hewan-hewan ya, misalnya di rumah kita ada cicak, ada tikus, ada kecoa gitu, ada nyamuk. Nah kalau yang sekarang kita nih yang sedang ramai itu corona ya, itu virus, itu juga makhluk hidup ya, makhluk hidup. Kan dia tadi dia bisa berpindah-pindah ya, bisa menyebar gitu, hidup. Yang tidak hidup ya tadi mobil, motor ya, jalan, langit, awan, matahari, itu tidak hidup. Buku-buku gitu kan, makanan-makanan yang kita beli ya, ada bakso, ada apa gitu, khususnya tidak hidup, tidak hidup ya. Nah tidak hidup, ada tanah, ada air ya, sungai. Nah sekarang ciri-ciri makhluk hidup, ciri makhluk hidup apa aja tadi ya, bergerak ya kita. Nah sedang kita ini bapak ini sedang bergerak, bergeraknya ya mulutnya, tangannya gitu bergerak kan. Nah, kita naik motor kita bergerak juga, memang motornya yang bergerak, tapi kita kan belok kiri, kita ngerem, itu ya bergerak. Makhluk hidup bergerak ya, kita lihat burung terbang, kucing-kucing lari gitu, itu bergerak. Jadi makhluk hidup itu bergerak. Nah virus corona juga kan bergerak ya, bergerak itu bergeraknya dia karena ada yang menggerakkan, ada yang menyebarkan, manusia yang sendiri. Nah, ini bernapas ya, jadi bernapas itu dia memerlukan oksigen. Memang tidak semua makhluk hidup bernapas itu menghirup oksigen ya. Ada juga yang sifatnya dia tidak menghirup oksigen tapi dia menghirup zat lain. Ada juga, tapi itu biasanya makhluk hidup yang kecil ya, diasadonik atau mikroorganisme ya. Dia bernapas. Di bernapas itu menghirup oksigen, menghembuskan atau mengeluarkan CO2 gitu ya. Itu bernapas.
Kalau di mana kan stuck ya, susah yang meninggal. Sebenarnya memerlukan makan ya, udah jelas ya. Kita punya burung ya dipelihara, dikasih makan, kita pelihara ikan dikasih makan. Kita punya keluarga, apalagi kita diri kita sendiri kalau nggak makan lemes. Makan di sini bisa makan bisa minum ya, maksudnya gitu ya. Makan dan minum gitu. Kalau minum itu kan makan juga, maksudnya makannya berupa zat cair. Nah, kemudian ciri yang keempat, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Jadi maksudnya jadi kalau kita sakit kita bilang aduh, kita kesandung kita bilang aduh gitu kan. Kita bilang innalillahi, itu peka terhadap rangsangan. Kita merasa dingin, kita pegang merasa dingin. Kita pegang misalnya api terasa panas, itu peka terhadap rangsangan ya. Nah, kita lihat yang hewan-hewan juga yang paling terkenal tuh contohnya itu bunglon. Jadi dia kalau dia di atas pohon dia hijau warnanya ya. Tapi ketika dia turun ke tanah, misalnya tanah yang masih coklat-coklat merah, warnanya sesuai tanahnya agak merah-merah, agak kecoklatan. Itu dia terhadap rangsangan. Itu yang paling populer juga putri malu ya, bunga putri malu. Jadi kalau kita sentuh daunnya malah menutup, itu tuh terhadap rangsangan. Atau kita misalnya pohon-pohonnya yang dia misalnya dia tertutup oleh matahari, dia misalnya dia terhalang, biasanya pohon itu agak tinggi ya, tinggi itu supaya apa namanya, supaya dia ketemu sinar matahari ya. Di hutan-hutan tuh pohonnya tinggi-tinggi ya. Yang tinggi-tinggi itu ada maksudnya ya, jadi supaya dia ketemu sinar matahari, karena dia kan tertutup banyak pohon-pohon, banyak gunung-gunung. Kalau yang di atas mungkin iya untung ya, tapi kalau yang di bagian bawah yang tertutup pohon lain itu kan dia kan susah gitu dapat, jadi rebutan sinar matahari, jadi dia tinggi-tinggian gitu pohon itu tuh pekat ada perangsangan gitu. Kemudian berkembang biak ya, ya tadi ya, manusia jelas melahirkan ya, burung misalnya tadi bertelur ya, ayam bertelur. Ada juga yang berkembang biaknya setelah membelah diri ya, jadi dia seperti amuba ya, jadi mikroorganisme amuba ya, jadi dia membelah diri, jadi dia membelah diri kayak jadi ada dua gitu, ada tiga, jadi seperti Naruto ya kalau kita lihat di film kartun Naruto, jadi dia bisa jadi 4, jadi 3, jadi 5. Itu berkembang biak ya, jadi beranak pinak lah gitu. Kemudian tadi menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, tadi kayak bunglon tadi ya. Jadi kita lihat misalnya kalau kita sendiri kalau kedinginan kita pakai selimut, pakai pakaian yang tebal, itu misalnya diri dengan lingkungan ya. Nah, hewan-hewan juga itu, teman-teman juga begitu ya. Misalnya burung ya, dia kan ada apa, punya sayap gitu ya, dia apa, punya kantung apa, kantung udara ya, sendiri dengan lingkungan. Tapi bisa domba ya, dia berburu, misalnya dia berdomba di Australia itu berbulunya tebal karena yang penting lingkungannya dingin sesuai dengan lingkungan ya. Apalagi itu banyak ya kalau kita lihat, perhatikan teratai, pohon teratai ini kan bentuknya lebar ya, lebar. Itu kalau dia tidak gitu, dia tidak bisa mengambang daunnya di atas air gitu. Dia daunnya mengambang gitu. Apalagi yang misalnya di lingkungan bunglon udah jelas ya, dia gimana lingkungannya. Kalau lingkungannya hijau dia warna hijau, lingkungannya merah dia agak kemerah-merahan. Nah, itu jadi makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian tadi ekskresi ya, ekskresi sekarang yang ke berapa ini, ke-7 ekskresi. Ekskresi itu artinya pengeluaran ya, jadi proses pengeluaran. Hitungan di sini pengeluaran karena proses metabolisme. Metabolisme itu apa? Metabolisme itu jadi ketika kita makan, makanan yang kita cerna itu dijadikan energi, kemudian energinya disalurkan ke seluruh tubuh ya. Nah, itu namanya metabolisme, proses mengubah makanan menjadi energi, dan kita bisa bergerak, bisa bernapas, bisa berkembang biak, itu karena kita punya energi. Dan proses menghasilkan energi itu namanya metabolisme ya. Nah, itu jadi, nah ketika proses metabolisme itu menghasilkan gas buangan ya, kayak motor ya, kayak mobil. Jadi makanan itu kan bensin diolah oleh mesin menjadi energi panas sehingga bisa menggerakkan mesin. Nah, tapi ada buangannya itu berupa asap knalpot ya, berupa asap. Nah, kita juga gitu, jadi buangannya itu berupa apa namanya, kalau ya bisa jadi air ya, keringat, berupa keringat. Nah, keringat ini kan harus dikeluarkan. Nah, itu namanya proses ekskresi. Nah, selain keringat ada juga ya apa namanya, air seni ya, air seni. Jadi selain
keringat, ada lagi air seni ya. Air seni itu yang dikeluarkan oleh alat pengeluarannya itu ginjal ya. Ginjal itu juga hasil metabolisme. Kemudian tadi paru-paru ya, paru-paru tadi kan kita bernapas ya. Yang dikeluarkan itu apa namanya, CO2 ya, CO2 yang dihirup, oksigen ya. Nah, alatnya itu atau organ tubuh yang bekerjanya itu paru-paru. Nah, kalau tadi yang keringat itu alat yang bekerjanya itu sehingga keluar air kering itu kulit. Kulit ya, jadi kulit itu berperan membuat metabolisme. Kemudian, nah tadi kita kan sudah belajar bergerak, bernapas, memerlukan makanan ya, maka ada perangsang. Nah itu siapa sih yang mengatur dalam diri kita itu? Memang kita sendiri kan, tapi yang bergerak itu siapa? Bergeraknya itu di sini istilahnya itu regulasi atau pengaturannya ya, yang mengaturnya yaitu salah satunya yaitu saraf, sistem saraf. Jadi ketika kita nyentuh es, rasa dingin itu saraf yang menyampaikan pesannya dari ujung kulit tangannya ke otaknya itu saraf. Jadi saraf juga tadi kita merasa panas, merasa dingin, ya kan? Kita merasakan menyentuh api panas itu saraf yang bekerja yang menyampaikan pesannya. Jadi regulasinya itu oleh saraf, diatur oleh saraf. Kita merasa sakit, saraf. Ada juga oleh hormon tadi ada hormon yang dikeluarkan untuk digunakan ya. Jadi hormon itu mengatur, jadi misalnya jadi dikeluarkan oleh tubuh untuk digunakan. Misalnya kita makan ya kan, kita misalnya makan yang mengandung karbohidrat seperti nasi ya, kentang gitu, singkong, roti, apalagi yang mengandung karbohidrat ya, gula ya, kita pakai yang manis itu mengandung karbohidrat. Ada yang di dalam karbohidrat namanya glukosa ya. Nah glukosa itu masuk ke dalam tubuh, dia digunakan jadi energi ya. Tapi ada juga kalau kita kelebihan makan, kelebihan glukosa gitu, makan atau minum yang manis, itu si glukosanya itu disimpan dulu oleh tubuh oleh namanya yang mengaturnya itu hormon insulin. Jadi si pengaturnya itu hormon insulin, dia dikendalikan oleh tubuh, disimpan ya, sehingga jadi bentuk lemak. Jadi kita gendut ini ya, nggak berlemak di pipi, di perut. Nah itu di situ glukosa yang telah diubah oleh namanya hormon insulin menjadi lemak tubuh atau glikogen ya, lemak tubuh, jadi berupa lemak. Nah, nanti lemak ini bisa dikembalikan lagi ya kalau kita memerlukan, kita berolahraga, dikeluarkan lagi si lemaknya jadi energi. Nah tapi kalau nantinya kalau misalnya hormon insulin bermasalah, tidak keluar hormon insulin dalam tubuhnya, produksi tubuh itu hormon insulin itu berkurang atau terganggu, jadilah penyakit namanya diabetes gitu. Di situ tubuh kita bergerak gitu. Jadi, nah itu adalah manusia ya, tapi dalam hewan lain kan belum kita bahas kan, hewan lain bakteri gimana gitu, hewan-hewan gimana, hewan yang besar gitu. Nah itu ya, jadi ini untuk pertemuan pertama itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.